Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Di luar hujan. Walaupun demikian, apakah saudara bersukacita pada sore hari ini? Bersukacita atau tidak? Bersukacita. Memang kita harus bersukacita, apalagi sudah memasuki minggu Advent keempat. Lilin Advent keempat sudah dinyalakan, Natal segera tiba. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah saudara percaya dengan mimpi? Nah, apakah saudara percaya mimpi? Percaya tidak? Tidak percaya. Percaya dengan mimpi. Dan memang banyak orang percaya dengan mimpi. Seorang teman saya bermimpi kebanjiran, tapi airnya jernih. Dia tanya kepada orang pintar, apa artinya? Oh, artinya kamu akan mendapat rezeki yang luar biasa. Orang itu happy, bahagia. Ada juga orang yang bermimpi dikejar-kejar anjing katanya. Waduh, kamu akan dapat masalah katanya. Akibatnya apa? Karena dipikir kamu akan mendapat, karena dikatakan kamu akan mendapat masalah, dia kepikiran terus masalah apa, akhirnya dia stres, sakit, stroke, dan dia percaya, tuh benar kan mimpi saya katanya. Padahal dirinya sendiri yang berpikir seperti itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, manusia zaman sekarang punya relasi yang unik dengan mimpi. Ada yang menganggap mimpi sebagai bunga tidur, ada yang langsung bertanya apa arti mimpi itu pada ChatGPT. Apa arti mimpi saya? Kalau bagus, puji Tuhan. Kalau jelek, aduh, goreng euy. Mungkin dikatakan seperti itu. Bahkan ada yang menyimpan buku tafsir mimpi. Saudara pasti pernah mendengar satu kisah seorang ibu yang berkata kepada suaminya, "Pak, semalam mama mimpi papa memberi saya cincin berlian. Apa ya artinya, Pak?" Dan suaminya berkata, tunggu 4 hari lagi, mah katanya. 4 hari lagi malam Natal. Tunggu 4 hari lagi. Besoknya bertanya lagi, "Pak, apa ya artinya?" Tunggu 3 hari lagi. Terus tanya, Pak. Akhirnya pada hari malam Natal pagi-pagi si istri itu bertanya lagi, "Pak, apa artinya?" "Ma, tenang, tunggu nanti malam." Dan pada malamnya si suami membawa sebuah hadiah, dibungkus dengan bungkus kado yang bagus sekali. Waduh, istrinya berbunga-bunga. Akhirnya mimpinya terkabul mendapatkan cincin berlian. Maka begitu kado diterima, istrinya cepat-cepat buka dan kemudian dia lihat, ternyata buku tafsir mimpi. Mampus deh katanya. Saudara-saudariku yang terkasih, itu hanya cerita saja. Cerita ketidaktulusan, bukan niat untuk membahagiakan. Jelas si suami itu tidak punya niat untuk membahagiakan, melainkan hanya bermain kata-kata, menunda dan lain sebagainya. Injil hari ini berbicara mengenai mimpi, tapi bukan mimpi yang menipu, melainkan mimpi yang menyelamatkan. Dan mimpi Yusuf ini adalah mimpi yang mengubah kehidupan. Di dalam kitab suci berkali-kali dikisahkan Allah berbicara melalui mimpi. Yusuf anak Yakub misalnya, ketika di Mesir, dia memahami apa arti mimpi. Kita juga mendengar Daniel misalnya mendapatkan mimpi. Dan Yusuf kali ini pun di dalam kitab suci dikatakan bermimpi. Yusuf suami Maria. Dan ketika Yusuf mengetahui Maria telah mengandung, apa yang terjadi? Yusuf mengalami krisis yang besar. Krisis yang besar, mengapa? Sebagai orang benar, dia berhak menceraikan Maria. Tapi sebagai orang beriman, ia tidak mau mempermalukannya. Saudara, kalau para suami di sini mengalami seperti Yusuf, apa yang akan dilakukan? Pasti ada dilema. Apalagi dilemanya dikatakan Yusuf itu tulus hati. Kalau kita tulus hati, apa yang terjadi? Nah, Yusuf mengalami pergulatan iman yang sunyi dan dalam. Justru di tengah-tengah kebimbangan itu Allah datang melalui mimpi. Malaikat berkata, "Jangan takut."
Itu yang dikatakan, Yusuf anak Daud, jangan takut. Kalimat ini sangat penting, jangan takut. Saudara, seringkali kita takut menutup pintu hati bagi karya Allah, takut akan masa depan, takut kehilangan nama baik, takut mengambil resiko. Itu dialami oleh Yusuf, dan dia diteguhkan oleh malaikat. Yusuf tidak berhenti pada takut, tapi dia memilih percaya. Dan ia dikatakan bangun dari tidurnya dan berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Tidak ada perdebatan, tidak ada pidato yang panjang-panjang, tidak ada tawar-menawar. Saudara, itulah iman sejati. Iman bukan hanya soal doa yang indah atau kata-kata religius, melainkan keputusan konkret dan taat. Saya memutuskan untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Dan Yusuf tidak banyak berbicara. Di dalam kitab suci tidak pernah ditemukan satu kata pun, kata-kata yang muncul keluar dari mulut Yusuf. Yusuf hanya percaya. Hidupnya adalah khotbah yang paling kuat. Tidak ada kata-kata, hanya dikatakan satu hal. Yusuf melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia bekerja dalam senyap. Saudara-saudara, dan memang kemudian Yusuf bekerja. Ketika Yesus lahir, dia merawat Yesus, menjaga Bunda Maria. Ia sadar dirinya tidak penting, tapi rencana Allah lah yang sangat penting. Yusuf besar bukan karena tampil di depan, melainkan karena dia setia dalam peran kecil. Ia bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, pada minggu Advent keempat ini, kita diajak untuk tidak menjadi terkenal, melainkan kita diundang menjadi orang-orang yang taat dan setia. Minggu Advent keempat mengundang kita menjadi orang-orang yang taat dan setia. Bukan mimpi yang besar, tapi ketaatan yang nyata. Bukan banyak bicara, tapi sungguh melakukan sesuatu. Bukan tampil di depan, tapi setia dalam senyap. Saudara, ingatlah dan bawalah pulang kata-kata terakhir dalam khotbah ini. Hati yang tulus didengar Tuhan. Tangan yang setia dipakai Tuhan. Hidup yang taat menghadirkan Immanuel. Tuhan memberkati. Amin.